Baru-baru ini, sebuah keputusan kontroversial mengguncang politik Jerman. Presiden Parlemen Julia Klöckner memerintahkan penghapusan semua bendera pelangi dari area parlemen. Langkah ini bukan hanya memantik perdebatan sengit, tapi juga memicu kemarahan nasional bahkan internasional. Apakah ini bentuk netralitas institusi negara atau justru tanda kemunduran toleransi di negara yang dikenal paling liberal di Eropa? Mari kita bedah satu persatu dan temukan jawabannya. Pada Juli 2025, Julia Klöckner, Presiden Bundestag dari Partai CDU, memerintahkan pelarangan bendera pelangi, simbol dukungan untuk komunitas LGBTQ+, di seluruh area parlemen. Ia mengacu pada pasal 4 Tata Tertib Bundestag yang menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan memasang pengumuman, poster, tanda, atau stiker di gedung parlemen. Klaimnya netralitas institusi. Namun, larangan ini diberlakukan tepat sebelum perayaan Christopher Street Day atau CSD, Hari Besar Pride di Jerman, yang biasanya disambut dengan pengibaran bendera pelangi sejak tahun 2022. Tahun ini tidak ada lagi, dilarang, titik. Julia Klöckner bukan nama baru dalam politik Jerman. Mantan Menteri Pertanian ini kini memimpin Bundestag dan dikenal sebagai politik konservatif keras dari Partai Kristen Demokrat atau CDU. Ia berulang kali mengkritik keras Partai Hijau, Partai Kiri, dan bahkan mitra koalisinya sendiri, SPD. Banyak yang menilai Klöckner tak benar-benar netral, apalagi saat ia secara tegas menolak bendera pelangi untuk hari CSD. Tapi mengizinkannya hanya satu kali, 17 Mei, Hari Melawan Homofobia dan Transfobia. Pertanyaannya, apakah ini soal netralitas atau pembungkaman simbol perjuangan minoritas? Keputusan ini langsung menuai kecaman. Stella Meredino dari Partai Kiri melaporkan bahwa bahkan polisi dipanggil karena ada bendera pelangi di kantornya. Anggota Partai Hijau, Lamia Kador, menyebut Klöckner gagal memahami makna diskriminasi terhadap kelompok queer. Lebih dari 220.000 orang menandatangani petisi menuntut pembatalan larangan tersebut, tapi Klöckner bergeming. Sementara itu, Josephine Ortlev dari Partai Sosial Demokrat secara terbuka menolak aturan ini. Dia menyatakan, kita tidak boleh memberi kesan bahwa simbol LGBTQ+ sedang ditekan. Namun, yang lebih mengejutkan, Kanselir Jerman Friedrich Merz, satu partai dengan Klöckner, mendukung keputusan tersebut. Ia bahkan berkata, Bundestag bukan tenda sirkus di mana semua bendera boleh dikibarkan seenaknya. Komentar yang dianggap melecehkan oleh banyak aktivis hak asasi. Komunitas queer di Jerman kini resah. Apakah ini awal dari gelombang pembungkaman simbolik? Di saat serangan dan ujaran kebencian terhadap kelompok LGBTQ+ meningkat, justru simbol dukungan dan solidaritasnya dilarang di institusi demokrasi tertinggi. Padahal, bendera pelangi bukan simbol partai atau ideologi politik, melainkan simbol perjuangan hak asasi manusia. Jika parlemen melarang simbol perjuangan HAM, siapa lagi yang bisa diandalkan? CSD Berlin akan tetap digelar pada 26 Juli. Josephine Ortlev, Omid Noripur dari Partai Hijau, dan para aktivis akan tetap hadir dan berpidato. Tapi untuk pertama kalinya sejak 2022, Bundestag tidak akan ikut parade. Tidak ada kereta hias, tidak ada bendera resmi, tidak ada keterwakilan institusi. Semuanya karena satu keputusan, bendera pelangi tidak netral. Lalu, bagaimana dengan bendera Ukraina, bendera Israel, atau simbol solidaritas lainnya yang sering berkibar di Berlin?
Mengapa hanya simbol LGBTQ+ yang dilarang paling dulu? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menggantung di udara Berlin dan seluruh Eropa sedang memperhatikannya.